بصوته الحلو الفريد شهر الهدى فيه الندى رمضان شهرنا السعيد رمضان عاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan simpatisan Syahamah dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini kita mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih mampu melaksanakan puasa pada hari ini. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan puasa Ramadan tahun ini hingga akhir bulan Ramadan. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliau dalam menyampaikan dakwah Islam, kita bisa membedakan antara perkara yang halal dan perkara yang haram, antara perkara yang iman dan yang bertentangan dengan iman, antara perkara yang baik dan yang buruk. Para simpatisan Yayasan Syahamah dimanapun Anda berada, dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat syahadat ini adalah kalimat yang sangat penting dalam Islam. Dua kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Hal tersebut dikarenakan orang yang membawa keyakinan dua kalimat syahadat meninggal dalam keadaan meyakini dua kalimat syahadat, maka orang ini pasti akan selamat dari kekekalan dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Maknanya, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan, orang yang meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah. Jadi orang yang membawa keyakinan la ilaha illallah, sebesar apapun dosa yang dia bawa, jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk neraka. Setelah itu pada akhirnya ia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya dua kalimat syahadat ini merupakan satu-satunya pintu bagi orang yang mau masuk Islam. Kalau ada orang non-muslim, dia mau masuk Islam, maka satu-satunya cara adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan bahasa yang dia fahami.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Dalam hadis ini yang merupakan hadis mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya pintu untuk masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, maka seyogianya bagi kita selaku umat Islam, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui makna 2 kalimat syahadat. Makna asyhadu dalam bahasa Arab mempunyai 3 makna. Asyhadu dalam bahasa Arab mempunyai 3 makna. Yang pertama, a'lamu, saya mengetahui. Wa a'taqidu, dan saya meyakini. Wa a'tarifu, dan saya mengakui. Jadi mengetahui, meyakini, ini pekerjaan hati. Kemudian mengakui, yaitu mengakui dengan lisan. Jadi lafaz asyhadu saja dalam bahasa Arab itu mempunyai 3 makna. Oleh karena itu syara' memilih kata asyhadu sebagai gandengan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian makna dari la ilaha illallah itu sendiri, para ulama mengatakan maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada yutazallalu lahu nihayatu tazallul illallahu ta'ala. Tidak ada satupun yang berhak untuk diberikan puncak perendahan diri selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak tepat apabila la ilaha illallah ini dimaknai dengan la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tidak tepat apabila la ilaha illallah ini dimaknai dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makna dari la ilaha illallah harus diiringi dengan kata bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Harus ada kata bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Dikarenakan seandainya dimaknai dengan tidak ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya di sini akan menyalahi fakta. Kenapa? Karena kita mendapatkan bahwa fakta di kehidupan ini kita mendapati betapa banyak sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi semua sesembahan-sesembahan tersebut disembah tanpa hak. Betapa banyak orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon bahkan, ataupun sesembahan-sesembahan yang lainnya. Betapa banyak sesembahan di dunia ini. Tetapi ingat bahwa sesembahan yang benar, sesuatu yang disembah dengan hak, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harus ada kata bihaqqin.
Ya, tidak ada yang bisa disembah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemaknaan la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah juga menyalahi bahasa, ya bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab al-ilah maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin, yaitu zat yang disembah dengan hak, dengan benar. Ya, jadi saya ulangi lagi, pemaknaan yang tepat terhadap la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, penting juga kita ketahui tentang makna ibadah. Ya, bukankah kita tadi menyebutkan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah sekarang makna ibadah itu sendiri apa? Karena ada beberapa orang, ya, segelintir orang yang salah dalam memahami makna ibadah sehingga mereka berani mengkafirkan orang-orang muslim. Ya, puncaknya apa? Salah dalam memahami makna ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan makna ibadah adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu' sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah, menyembah, itu adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', yaitu puncak perendahan diri. Jadi puncak perendahan diri inilah yang disebut dengan ibadah. Apabila seseorang menghaturkan puncak perendahan diri ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Contohnya, puncak perendahan diri seorang hamba itu bagaimana? Yaitu ketika ia sujud. Ya, ketika ia sujud, meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia ya di tanah, dengan menghadirkan dalam hati puncak perendahan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menghadirkan dalam hati puncak perendahan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan ibadah, yang apabila seseorang menghaturkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Nas'alullah ta'ala as-sabata 'alal islami wal iman. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar merendahkan diri. Ya, jadi dengan merendahkan diri saja itu tidak dianggap sebagai ibadah. Bukan definisi ibadah itu adalah hanya bertawassul kepada para nabi. Dan juga bukan termasuk makna ibadah adalah ketika kita bertabarruk dengan nabi, peninggalan nabi, dengan orang-orang soleh, para ulama, para aulia. Tidak seperti itu. Jadi ibadah itu puncak perendahan diri. Ini dia. Oleh karena itu, maka hanya sekedar ya merendahkan diri, ini bukanlah termasuk kategori ibadah. Bukankah dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau datang dari Syam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau bersujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ingat, di sini sujudnya apa? Sujud penghormatan, bukan sujud beribadah kepadanya. Jadi beliau ketika datang dari Syam, beliau bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Ya, "Ma hadza? Apa ini?" Beliau menjawab, "Ra'aitu ahlas Syami yasjuduna li batariqatihim wa asaqifatihim wa anta aula bidzalik." Ya. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat penduduk Syam. Mereka sujud terhadap pemimpin-pemimpin mereka dan juga terhadap ulama-ulama mereka. Dan sedangkan engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak untuk disujuti daripada mereka." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La taf'al, jangan engkau lakukan itu lagi. Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya ini memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Dikarenakan hak seorang suami begitu besar terhadap seorang istri. Jadi perhatikan, di sini Mu'adz sujud kepada Rasulullah. Bukankah ini suatu perendahan diri yang begitu besar? Tetapi di sini apa? Mu'adz beliau sujudnya di sini sama sekali tidak menghadirkan puncak perendahan dirinya. Makanya Rasulullah beliau hanya mengatakan la taf'al, jangan kau lakukan itu lagi. Seandainya hanya sekedar merendahkan diri, termasuk kesyirikan, termasuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya Rasulullah akan mengatakan kepadanya, asyrakta, engkau telah mensyirikkan Allah taala. Niscaya beliau akan mengatakan kafarta billah, engkau telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hal itu. Ya, ini menunjukkan bahwa hanya sekedar merendahkan diri itu bukan termasuk ibadah. Ya, karena ada segelintir orang yang menyatakan kalau seseorang itu menghormat seseorang dengan cara-cara tertentu, itu sudah dianggap melakukan kesyirikan. Ya, itu tidak benar. Demikian juga hanya tawassul, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar keinginan-keinginan yang kita inginkan terkabulkan dengan perantara nabi atau perantara orang soleh yang lainnya. Maka di sini bukan kita menyembah Rasulullah. Kita tidak dikatakan menyembah wali tersebut. Tidak ada satupun dari ulama yang menyatakan bahwa ibadah itu hanya sekedar tawassul, itu dianggap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan ini, mengajarkan umatnya untuk bertawassul. Ya. Sebagaimana bahwa suatu ketika Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabatnya. Setelah itu datang seorang yang buta kepada Rasulullah. Beliau meminta untuk didoakan kepada Allah Ta'ala agar butanya ini disembuhkan. Singkat ceritanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang tersebut untuk pergi ke tempat wudhu, kemudian mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian juga diajarkan doa untuk dibaca. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati
lituqdali. Ini dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam doa ini terdapat tawassul. Ya, terdapat tawassul. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin, nabiyyir rahmah, dan saya memohon kepadamu dengan perantara nabimu, Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali, sesungguhnya saya berwasilah kepadamu dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengkabulkan hajatku. Ya. Jadi setelah apa yang terjadi waktu itu? Jadi Rasulullah di dalam masjid, ya. Setelah itu Rasulullah mengajarkannya orang tersebut untuk pergi ke tempat wudu, ya, di luar. Jadi beliau itu pergi ke tempat wudu, setelah itu berwudu di sana, kemudian sholat di sana juga, di dekat sana. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa ini. Setelah itu apa? Subhanallah, orang tersebut langsung sembuh. Ya, orang tersebut langsung sembuh. Dan ingat apa yang terjadi di sini? Orang buta tersebut tidak bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau. Ya, kenapa? Karena orang tersebut sudah pergi, begitu ya, dari tempat duduknya Rasulullah dan para sahabatnya, melakukan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu beliau kembali kepada Rasulullah dalam keadaan bisa melihat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh perawi hadis ini sendiri, yaitu sahabat Utsman bin Hunayf. Ya, beliau mengatakan apa? Fa wallahi ma tafarraqna wala tala binal majlisu hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absar. Nah, perhatikan di sini. Jadi demi Allah, ya, kami belum berpisah. Kemudian dan belum lama, ya, belum lama dari sejak Rasulullah mengajarkan orang buta tersebut, kemudian dia keluar pergi ke tempat wudu, berwudu, salat dan berdoa. Kemudian hatta dakhala alaina ar-rajul wa qad absar, sampai orang laki-laki yang buta tadi itu kembali kepada kami, masuk kembali kepada kami sudah dalam keadaan bisa melihat. Subhanallah. Ini merupakan barakah daripada tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah menyembah Rasulullah. Seandainya hanya sekedar bertawassul itu merupakan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya Rasulullah tidak akan mengajarinya untuk bertawassul. Atau kalau dianggap ini tawassul ini adalah sebuah kesyirikan, berarti Rasulullah mengajarkan kesyirikan. Wal'iyadzubillah, dan itu mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus di dunia ini untuk menghilangkan kekufuran, mengangkat kesyirikan. Ya, tidak mungkin beliau akan melakukan sebuah kesyirikan. Demikian juga bukanlah termasuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertabarruk, mengambil keberkahan dari peninggalan-peninggalan Rasulullah, rambutnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, giginya Rasulullah, ataupun wadah yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu semua bukan termasuk menyembah terhadap Rasulullah, bukan termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan bahwa tabarruk itu adalah menyembah selain Allah taala, menyembah Rasulullah. Tidak ada itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan hal itu. Beliau sendiri yang mengajarkan umatnya. Kapan itu? Ketika beliau haji wada'.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Beliau suatu ketika dalam haji wada, dalam ketika haji wada, beliau itu bercukur, ya. Jadi beliau itu memberikan dicukur bagian kanannya dulu. Jadi memberikan bagian kepala beliau yang mulia, yang agung, ya, terhadap pencukur. Setelah itu beliau dicukur bagian kanannya. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau panggil Abu Talhah. Ya, kemudian beliau memberikan rambutnya tersebut, ya, kepada Abu Talhah. Setelah itu beliau mencukurnya di bagian kiri, kepala beliau yang mulia bagian kiri. Ya, dicukur oleh tukang cukurnya. Setelah itu rambutnya juga diberikan kepada Abu Talhah. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, beliau mengatakan kepada Abu Talhah, iqsimhu bainan nas. Itu, iqsimhu bainan nas. Bagi-bagilah rambut tersebut di kalangan kepada orang-orang. Ya, bagikanlah rambut tersebut kepada orang-orang. Jadi ada para sahabat yang hadir pada waktu itu mendapatkan 1 helai, ada yang mendapatkan 2 helai, ada yang mendapatkan 3 helai. Ya, dibagi-bagikan oleh Abu Talhah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah memberikan rambutnya kepada Ummi Sulaim juga. Ya, dan juga beliau membagi-bagikan sendiri, ya, rambutnya. Jadi makna daripada riwayat-riwayat tersebut, ada beberapa rambut yang Rasulullah berikan sendiri kepada mereka, kepada orang-orang. Ada yang sebagian rambutnya diberikan kepada Abu Talhah untuk dibagi-bagikan. Ada sebagian yang diberikan kepada Ummu Sulaim untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, sekarang rambut ini dibagi untuk apa? Apa untuk dimakan? Kan jelas rambut ini tidak untuk dimakan. Ya. Karena ya, kita itu tidak memakan rambut, kan seperti itu. Dan kita tahu bahwa ketika seorang bercukur, sunnahnya itu rambutnya itu diapakan? Sunnahnya itu dipendam. Tapi ternyata di sini tidak dipendam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau bagi-bagikan kepada masyarakat. Hal itu apa tujuannya? Para ulama mengatakan, litabqal barakatu baina ummatihi, agar keberkahan terus ada bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka hanya sekedar bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah itu bukan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya itu dianggap menyembah selain Allah, niscaya Rasulullah mengajarkan kesyirikan kepada umatnya. Bukannya di sini membawa manfaat bagi umat manusia, justru Rasulullah membawa mudarat kepada umat manusia karena mengajarkan kesyirikan. Kan seperti itu. Tetapi hal ini mustahil terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya bilang tadi, beliau diutus di dunia ini apa? Liyamhuwal kufra, untuk menghapus kekufuran. Makanya di antara nabi kita, di antara nama nabi kita adalah Al-Mahi. Apa artinya? Allazi yamhullahu bihil kufra, yaitu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran. Para simpatisan Yayasan Syahamah dimanapun Anda berada, ini penjelasan secara singkat tentang makna syahadat yang pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makna syahadat yang kedua, yaitu syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah utusan Allah. Jadi makna syahadat yang kedua, inti dari makna syahadat yang kedua adalah kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Ta'ala dan utusan Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Ya, ketika kita bilang semua makhluk, maknanya apa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin. Ya, diutus kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Ini maknanya. Jadi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, beliau ini adalah hamba Allah Ta'ala dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk, yaitu manusia dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Maknanya, Nabi Muhammad bukanlah ayah dari kalian. Walakin Rasulullah, tetapi beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khataman nabiyyin, dan beliau ini adalah penutup para nabi. Jadi inti dasar dari makna syahadat yang kedua adalah kita meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila seorang non-muslim yang meyakini makna syahadat yang pertama dan meyakini makna syahadat kedua, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, maka sah keislamannya. Ya, maka sah keislamannya. Dan di antara hal yang perlu kita ketahui, di antara hal yang mengikuti makna syahadat yang kedua adalah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada satupun seorang nabi yang diangkat menjadi nabi setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengaku diangkat menjadi nabi setelah terangkatnya menjadi nabi, setelah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan dusta, pengakuan bohong. Baik ini yang orang-orang yang hidup setelah masa Rasulullah hingga saat ini. Ya, dalam ayat tadi merupakan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup seluruh para nabi. Ya. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan kenabian ditutup denganku. Artinya tidak ada seorang nabi pun yang diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang penting juga untuk kita ketahui tentang syahadat yang kedua ini adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan agama pasti benar dan tidak akan pernah salah.
pasti benar dan tidak akan pernah salah. Dikarenakan semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini berdasarkan wahyu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Yang beliau bicarakan itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga ya, dalam hal ini tidak ada bedanya antara hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan kabar-kabar umat terdahulu ataupun hal-hal kabar-kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum halal haram. Semuanya ini benar dan tidak akan pernah salah. Seandainya pun kita mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan ijtihad, maka ijtihad beliau pasti benar dan tidak akan pernah salah. Ya, oleh karena itu tidak benar jika ada orang mengatakan Rasulullah bisa jadi salah dalam menyampaikan syariat Islam. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya, bertentangan dengan Al-Quran. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sesuatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فَخُذُوهُ, maka ambillah. Seandainya ada kemungkinan salah, apakah akan diambil mentah-mentah begitu saja? Kan tidak. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Ya, sesuatu yang ditinggal oleh Rasulullah hendaknya kita tinggalkan. Oleh karena itu, ya, dua kalimat syahadat ini harus diyakini kedua-duanya agar Islamnya seseorang itu menjadi sah. Dan tidak sah Islam seseorang apabila dia hanya mencukupkan pada syahadat yang pertama saja, tetapi dia tidak meyakini syahadat yang kedua. Tidak sah. Ya. Sebagaimana halnya yang terjadi bagi seseorang, ya, katanya segelintir orang mengatakan percaya terhadap Al-Quran, tetapi saya tidak percaya terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ya. Dan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فَخُذُوهُ, maka hendaknya diambil. Ya. Di antara yang datangnya dari Rasulullah adalah hadis-hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita tidak mau mengambil hadis, seperti halnya yang mereka katakan, dari mana kita akan mengetahui bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Dari mana kita tahu bahwa salat asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Dari mana? Kalau kita cari dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan mendapatkan itu semua. Ya, oleh karena itu saya ulangi lagi, dua kalimat syahadat ini harus diyakini. Ya, baik syahadat yang pertama, dan juga syahadat yang kedua. Ini saja mungkin penjelasan secara singkat tentang makna dua kalimat syahadat. Semoga bermanfaat. Semoga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala melaksanakan ketaatan, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan maksiat, bahkan yang lebih besar lagi yaitu kekufuran. Semoga kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.